Puji Tuhan, haleluya. Biarlah hari ini kita tetap bersyukur dan bersuka cita buat kemurahan Tuhan yang kita nikmati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Kita nikmati selalu kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu patutlah kita memuliakan Tuhan. Marilah kita datang di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kita. Haleluya. Dan saatnya kita akan mendengar firman Allah. Mari saudaraku, persiapkan hatimu, tanah yang terbaik untuk firman Allah bertahta dalam setiap hati kita. Bersama saya mengajak kita membuka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 sampai ke-10. Injil Lukas pasal 11 ayat 5 sampai 10. Kalau sudah dapat katakan amin. Haleluya. Kita baca ayat ini bergantian. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10 dari Injil Lukas pasal yang ke-11. Saya lebih dulu, kemudian saudara bergantian sampai ayat yang ke-10. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Katakan amin. Haleluya. Mari saudara berikan konsentrasi yang terbaik untuk dengar firman Allah. Haleluya. Saudaraku, hari ini saya ingin bicara tentang sahabat di tengah malam. Sahabat di tengah malam. Apa maksudnya sahabat di tengah malam? Nanti akan kita pahami setelah kita mendengar firman ini. Saudaraku, di dalam ayat yang kita baca, Yesus menyampaikan suatu cerita seperti sebuah perumpamaan. Dia menjelaskan kepada murid-murid ini perihal berdoa. Kalau judulnya itu di pasal 11, hal berdoa. Ya, di ayat 1 murid-murid bertanya kepada Yesus. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Ajarlah kami berdoa. Itulah pernyataan dari murid-murid kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih, ternyata murid-murid pun belum pintar berdoa. Ya, belum pintar berdoa. Mereka masih merasa perlu diajarkan bagaimana mereka berdoa. Jadi saudaraku, kalau kita belum pintar berdoa, gak masalah, ya kan? Gak masalah. Sebab asal kita punya hati yang mau belajar kepada Yesus, bagaimana cara kita berdoa. Dan di ayat selanjutnya, di ayat 2 di sana sampai ayat 4, Yesus mengajarkan cara mereka berdoa. Itu kita kenal dengan doa Bapa kami, ya. Semua kita hafal dengan doa ini. Doa yang diajarkan Yesus. Jadi kita belajar bagaimana cara kita berdoa, dan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita berdoa. Tetapi saudaraku, yang ingin saya soroti itu di ayat yang ke-5 dan selanjutnya, ya. Di sana Yesus menyampaikan suatu cerita. Setelah dia mengajarkan cara berdoa, Yesus menyampaikan suatu cerita yang berkaitan dengan bagaimana supaya doa kita itu dikabulkan. Ya, sebab kita semua nggak berharap berdoa dan doa itu tidak dijawab. Semua kita berharap dan memohon supaya setiap doa kita Tuhan jawab.
Ya kan? Dan di sini di ayat 5 Yesus menyampaikan suatu kisah bagaimana cara kita meminta, bagaimana cara kita memohon kepada Tuhan. Dan ini perlu kita pahami, bukan hanya tahu berdoa, tetapi kita harus punya cara bagaimana supaya doa kita itu, permohonan kita itu berhasil dikabulkan oleh Tuhan. Disinilah Yesus mengisahkan, ya, Yesus memberikan pengertian kepada mereka lewat perumpamaan. Yesus mengisahkan ada seseorang sedang dalam perjalanan, ya. Tapi karena hari sudah tengah malam, ya kalau dulu itu mereka berjalan kaki disebut musafir, mereka mengadakan perjalanan jauh. Tetapi hari sudah tengah malam, dan dia teringat, oh di sini dekat rumah sahabatku. Dia singgah ke rumah sahabatnya untuk beristirahat. Tetapi saudaraku, ketika dia singgah ke rumah sahabatnya, kebetulan di rumah sahabatnya itu tidak ada persediaan makanan, ya kan? Kebetulan dia sudah kehabisan stok makanan, kehabisan roti untuk dihidangkan kepada sahabatnya yang sedang bertamu, beristirahat di tengah malam. Akhirnya dia berinisiatif pergi ke rumah sahabatnya yang lain, ya. Yang tuan rumah ini pergi ke rumah sahabatnya yang lain, mungkin tetangganya. Dia datang, dia minta pinjam roti 3 ketul. Dia minta pinjamkan aku roti. Mungkin kalau kepada kita, pinjamkan aku 2 muk berasmu, 3 muk berasmu, kira-kira seperti itu. Pinjamkan aku nasimu, sebab aku punya tamu, tiba-tiba datang di tengah malam, dia belum makan. Ya kan, rasanya ada tamu yang sudah dalam perjalanan jauh, belum makan, gak kita kasih makan, rasanya gak tega. Sehingga si sahabat ini dia berinisiatif meminjam roti dari sahabatnya yang lain. Itu cerita Yesus, dan akhirnya saudaraku, dari kisah ini Yesus ingin menyampaikan kepada kita, ya, kisah ini terjadi di tengah malam. Di tengah malam, orang yang sedang dalam perjalanan ini beristirahat di rumah sahabatnya di tengah malam. Dan sahabat ini meminjam roti kepada sahabatnya yang lain juga di tengah malam. Saya ingin memaknai kata tengah malam adalah itu tengah malam saudaraku, waktu yang paling gelap di sepanjang hari. Di 24 jam kita jalani hari, tengah malam, ya tengah malam mungkin kurang lebih jam 12 malam, itu waktu yang paling gelap. Ya, waktu yang paling gelap di sepanjang hari yang kita lewati adalah tengah malam. Jadi tengah malam menggambarkan satu keadaan kita yang sangat gelap. Keadaan tersuram kita, ya, keadaan tergelap kita, keadaan kita yang merasa sangat terjepit, emergensi, ya, darurat, tengah malam. Dan saya bisa maknai juga kata tengah malam sebagai satu titik terendah dalam kehidupan kita, ya. Kita seolah-olah ada di titik terendah, keadaan yang gelap dan sangat gelap. Dan itu kita alami di sepanjang umur kita. Inilah saat yang paling gelap yang kita alami. Saya ingin saudara memahami ini, kata tengah malam sebagai satu keadaan yang paling gelap dalam kehidupan kita. Pernah saudara alami, ya? Sepanjang hari kita melewati hari yang terang, semakin terik, tapi kemudian hari itu berganti, kemudian dia mulai sore, mulai gelap, mulai malam, sampai kepada larut malam. Ini menggambarkan siklus kehidupan kita. Kadang terang, kadang agak gelap, kadang sangat gelap. Ya, kadang begitu cahayanya luar biasa menyinari, tetapi kadang begitu suram, begitu gelap, sangat-sangat gelap. Jadi fase tengah malam ini adalah fase keadaan kita yang tergelap, tersuram, titik terendah dalam kehidupan kita. Kemana kita pergi meminta pertolongan di waktu tengah malam? Kemana saudara pergi mencari pertolongan di waktu tengah malam dalam tanda petik? Kemana kita cari pertolongan? Di sini kita belajar. Yesus mengajarkan perumpamaan ini untuk kita mengerti apa kunci untuk menerima pertolongan di tengah malam. Ya, kunci supaya saudara dan saya menerima pertolongan di tengah malam. Yang pertama, saudaraku, saya ingin baca kembali ayat 5 sampai ayat 7. Lalu kata Yesus kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang saudaraku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku.
dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Ya. Dan di ayat 8 bagian A, aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Saudaraku, yang pertama, ya, kalau kita sudah tahu, sudah Tuhan ajarkan bagaimana kita berdoa. Sekarang bagaimana supaya doa itu dijawab? Apalagi ketika kita ada di situasi yang sangat terjepit, situasi yang sangat gelap, ya, di keadaan tengah malam yang begitu suram dalam kehidupan kita. Yang pertama, datanglah kepada sosok yang tepat, yaitu sahabat. Datanglah kepada pribadi yang tepat, yaitu sahabat. Jelas dalam perumpamaan ini, orang yang sedang dalam perjalanan itu, ketika dia ingin beristirahat, dia nggak kuat lagi melanjutkan perjalanan. Kemana dia singgah, saudaraku? Dia singgah ke rumah sahabatnya. Bukan ke rumah musuhnya ya, ke rumah sahabatnya. Bukan juga dia singgah ke sembarang rumah. Rumah siapa saja yang terbuka pintunya, rumah siapa saja yang dia temui, dia singgah. Tidak. Dia singgah ke rumah sahabatnya. Di tengah malam ketika dia ingin beristirahat, ketika dia lelah dalam perjalanannya, ketika dia tidak kuat lagi melanjutkan perjalanannya, kemana dia pergi? Dia pergi ke rumah sahabatnya. Dan sahabatnya itu, ya, di sini ada dua kasus. Orang yang dalam perjalanan, dia ingin istirahat, dia ke rumah sahabatnya. Tetapi sahabatnya yang didatangi itu, rupanya di rumahnya tidak ada roti, tidak ada beras, tidak ada makanan. Dia pun berinisiatif meminjam ke sahabatnya. Saya ingin supaya saudara paham. Kurang lebih beginilah ceritanya ya. Saya pakai nama-nama saudara yang kita kenal ya. Kita misalkan saja Ibu Sianipar ya. Dia berjalan, dia jalan, dia capek. Dia pingin istirahat. Oh, udah dekat dengan gereja. Ya jauh, bocor pula ban sepedanya ya kan. Jalanlah dia. Baru aku singgahlah di rumah tante. Dia kan sahabatku, pasti aku ditolongnya, pasti aku dikasihnya istirahat, aku singgahlah. Tengah malam, shalom. Dibuka, siapa datang tengah malam? Bu Sianipar tengah malam, kenapa Bu? Aku capek kali Tan, boleh aku istirahat? Ayo istirahat. Ibu sudah makan? Kebetulan belum. Waduh, bagaimana ya? Dilihat respon sudah sih, tidak ada persediaan makanan. Lantas saya berpikir gak mungkin dia yang sudah dalam perjalanan jauh gak dikasih makan. Jadi apa yang saya lakukan sebagai sahabatnya? Saya berinisiatif, ada sahabatku dekat rumah, Ibu Purba, Mama Ulan ya kan. Pergilah saya ke sana. Salam Bu, tolong tengah malam ini. Apa tante apa? Bisa pinjamkan dulu, ada nasimu, ada berasmu, ada datang tamuku, nggak makan, belum makan, habis berasku. Akhirnya dia pun memberikannya. Kenapa saudaraku? Jadi dua kasus dalam cerita ini. Kenapa orang yang dalam perjalanan ini berani ganggu rumah orang di tengah malam? Karena orang yang dia datangi rumahnya itu adalah sahabatnya. Kenapa juga sahabatnya sebagai tuan rumah itu ganggu rumah orang untuk pinjam roti? Tengah malam loh, siang-siang aja pinjam roti, kadang kelewatan gitu ya. Ini tengah malam membanguni orang, pinjam roti, kenapa dia berani? Karena itu sahabatnya. Jadi saya maknai kita datanglah kepada sosok yang tepat. Bagaimana supaya permohonan kita dikabulkan? Bukan hanya kita pandai berdoa, tapi doa kita dialamatkan kemana? Tujuannya kemana? Itu sebab itu kalau kita berdoa selalu kita pakai alamat doa kita. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami yang di surga, yang bertahta di surga. Jadi ada alamatnya. Doa kemana doanya? Bahkan kita tutup di dalam nama Yesus. Artinya doa kita itu kita panjatkan kepada Tuhan. Jadi saudaraku kekasih, kenapa kedua orang yang sedang membutuhkan pertolongan di tengah malam ini, mereka akhirnya menerima pertolongan? Karena tempat yang mereka datangi adalah tempat yang tepat. Rumah dari sahabatnya. Meskipun di tengah malam dia perlu tempat untuk istirahat, meskipun di tengah malam dia mengganggu untuk pinjam roti, dia tidak ditolak, dia tidak diusir. Kenapa? Karena orang itu sahabatnya. Karena dia sahabatnya.
Kalau ada seorang sahabat merasa terganggu, ya mungkin secara fisik ya terganggu lah, malam-malam terbangun. Tapi karena sahabat ini yang datang, ya minta tolong ini sahabat, bagaimanapun dia bangun dan menolong. Itu ya kisah ini. Karena itu sahabat, meskipun tengah malam, meskipun mungkin terganggu tidurnya, dia bangun untuk menolong. Karena apa? Sahabatnya. Aduh, sibuk kali ini, hepot kali ini, malam-malam datang. Siapa itu? Rupanya ibu rupanya. Karena sahabatnya, dia menolong juga. Jadi saudaraku yang kekasih, di dalam kisah ini Yesus ingin mengajarkan kepada kita. Kalau engkau ada di situasi tengah malam, kalau engkau ada di situasi yang tergelap, kalau ada di situasi yang tersuram, datanglah kepada sahabat. Sahabat itu orang yang terdekat dengan engkau. Orang yang tahu tentang kita, itu sahabat. Orang yang mengasihi kita, orang yang mengerti segalanya tentang kita. Firman Allah berkata, seorang sahabat lebih karib daripada seorang apa? Halo? Saudara. Saudara enggak pernah baca ayat itu? Amsal 18 ayat 24. Seorang sahabat bisa lebih karib daripada seorang saudara. Saudaraku, padahal kalau secara silsilah darah yang harusnya lebih karib itu saudara kandung kita, ya kan? Harusnya lebih karib itu. Harusnya ketika kita ada di titik terendah, ketika kita ada di keadaan yang sangat gelap, siapa yang menolong kita? Harusnya saudara. Saudara bersaudara harus saling tolong menolong. Tetapi saudaraku yang kekasih, ada juga saudara rasa orang lain, ya. Tetapi orang lain rasa saudara. Dia saudara kita. Dia seibu dan sebapak dengan kita. Tetapi rasa orang lain. Tetapi ada orang yang baru kita kenal, yang tidak seibu, tidak sebapak, tidak semarga, tidak sekampung, tidak ada kaitan apapun. Tetapi begitu dekat kita dengan dia, dia sahabat kita. Dia bisa lebih karib daripada seorang saudara. Amsal 17 ayat 17 katakan, sahabat itu menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesusahan. Seorang sahabat itu, yang namanya sahabat saudara, kita cek sahabat kita dan kita cek diri kita. Kalau kita katakan kita punya sahabat dan kita katakan dia sahabat kita, cek dulu. Ya, seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu dan jadi saudara dalam kesukaran. Amin. Itulah sahabat. Sahabat itu harus jadi saudara kita dalam kesukaran kita. Walaupun ada saudara kita yang tidak menolong kita di masa kesukaran kita, tetapi kalau kita punya sahabat, dia bisa jadi saudara dalam kesukaran kita. Amin. Saudara percaya? Amin. Sahabat. Jadi di mana kita temukan? Ketika kita sedang ada di tengah malam, butuh pertolongan. Saya katakan jangan pergi ke sembarang orang. Jangan pergi minta tolong kepada semua orang. Siapa aja yang kau temui, kau jumpai, engkau ngomongi semua susahmu, kau omongi semua keadaanmu. Ketika engkau di masa-masa yang suram, masa-masa yang gelap, ada di titik terendah, ada dalam keadaan yang terjepit, darurat, emergensi, jangan pergi ke sembarang orang, sebab tidak semua orang mau menolong. Jangan ketok semua rumah orang, sebab tidak semua orang mau menolong. Kadangkala sudah tidak ditolong, rahasia dapur terbongkar, ya kan? Rahasia dapur terbongkar. Wih, tengoklah itu, datang terus malam, tengah malam, ganggu-ganggu, pinjam beras. Yang gak ada yang kerja suaminya itu, yang gak bergajinya itu, apanya kerjanya? Udah gak ditolong, ya, digosipi pula. Udah gak ditolong, ya, habis diceritakan kepada segala tempat. Terbongkar semuanya. Itu kalau datang kepada sosok yang tidak tepat. Ya, salah alamat kita datang, salah alamat kita minta tolong. Jadi kalau saudara dalam keadaan tersuram, tergelap dalam kehidupanmu, alamat yang pasti adalah datang kepada sahabat. Dan sahabat yang benar-benar sahabat kita tidak ada selain Yesus. Amin. Yesus sahabat kita. Di sini Yesus memberikan satu gambaran tentang berdoa. Ya, Yesus sebagai sahabat kita, dia siap kita ganggu 24 jam.
Ya, dia siap. Saudara minta tolong dalam keadaan emergensi, dia siap. Saudara minta tolong dalam keadaan terjepit, dia siap. Dia tidak menolak engkau meski engkau datang di tengah malam sekalipun. Tetapi perlu kita renungkan. Jalin dulu hubungan persahabatan dalam suka dan duka. Jangan ngaku-ngaku sahabat hanya saat kepepet. Dia kan temanku, dia kan sahabatku. Saat kepepet aja jadi sahabatnya. Pada saat suka kemana? Kemana aja? Jadi saudaraku, bagaimana kita mendapatkan satu pertolongan di tengah malam? Kita harus punya sahabat. Sahabat itu yang bisa menjadi saudara dalam kesukaran kita. Sahabat itulah yang bisa menolong dalam kesukaran kita. Kalau tidak ada saudaramu yang bisa menolong, ada sahabat yang bisa menolong. Dan itu adalah tertuju kepada pribadi Yesus. Yesus. Jadi jalinlah persahabatan dengan Yesus. Katakan amin. Persahabatan dengan Yesus. Kalau manusia saja, karena dia sahabat, walaupun terganggu tidurnya, dia tetap menolong karena sahabatnya. Walaupun terpaksa dia tetap menolong karena gak enak, itu sahabatnya. Lantas Tuhan sebagai sahabat kita, ya, dia gak pernah terpaksa seperti manusia. Dia gak pernah terpaksa untuk menolong kita. Dia gak pernah terganggu. Saudara ganggu pun di tengah malam sekalipun, Tuhan tidak terganggu. Amin. Ya, Tuhan tidak terganggu. Jangan bilang, oh Tuhan sedang tidur, jangan diganggu. Ya kan? Dia justru dia nggak tidur, dia menjaga kita tidur. Amin. Ya, jangan seperti orang yang suka bercanda. Ada orang lewat jualan, pak beli es pak, jangan dia kerja, jangan diganggu, ya kan? Padahal justru dia suka diganggu, dibeli esnya, ya kan? Tuhan itu nggak terganggu meski kita ganggu. Amin. Tapi jalin satu persahabatan yang erat dengan Tuhan. Bukankah Tuhan itu lebih dari siapapun yang jadi sahabat kita? Manusia meskipun dia sahabat kita, ya, dia terbatas menolong kita. Dia juga bisa merasa terganggu. Tetapi Tuhan sebagai sahabat kita, pagi, siang, malam, tengah malam sekalipun, dia tidak merasa terganggu. Ketoklah pintunya. Amin. Yohanes 10 ayat 9 katakan, akulah pintu. Siapa yang mengetuk, aku akan buka. Haleluya, haleluya. Tuhanlah sahabat kita. Yang kedua, bagaimana kunci untuk kita menerima pertolongan? Yang kedua saya ingin kita sama-sama baca ayat yang ke-8. Yuk, 1, 2, ya. Sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Haleluya. Yang kedua saudaraku, kalau kita di dalam keadaan terjepit, di masa yang paling gelap, kemana kita pergi? Tadi yang pertama kita harus datang kepada sosok yang tepat, yaitu sahabat. Yang kedua, bagaimana supaya permohonan saudara dan saya bisa Tuhan kabulkan sebagai sahabat kita? Buanglah rasa malu. Buanglah rasa malu. Ayat ini perhatikan, berkata sekalipun, ya, aku berkata kepadamu, sekalipun ia, yang sahabatnya yang diganggu rumahnya di tengah malam, tidak mau bangun dan memberikan kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu. Karena sikapnya yang tidak malu itu, ia pun bangun juga dan memberikan apa yang dimintanya, diperlukannya. Saudaraku, biasanya kalau ada kita sebut, nggak tahu malu. Orang itu nggak tahu malu, tidak tahu malu. Itu biasanya berkonotasi negatif, ya. Tidak tahu malu, nggak punya malu. Biasanya konotasinya negatif, ya. Kita golongkan itu sebagai orang yang ada kurangnya atau ada lebihnya, nggak punya malu, nggak tahu malu. Sering kita kategorikan orang, label kepada seseorang seperti itu. Itu konotasinya negatif. Tapi saudaraku, kalimat tidak tahu malu di sini, ya, bukan bermakna negatif, ya. Bukan bermakna negatif. Memang akan negatif kalau itu tertuju kepada manusia, ya. Kalau kepada manusia, kita harus punya rasa malu, ya. Saudaraku, kalau kepada manusia harus ada rasa malu. Malu itu penting juga, ya. Malu, sebab kalau nggak tahu malu jadi maluin, ya kan. Jadi harus
putus saraf malunya. Ya jangan, harus ada rasa malu kalau terhadap manusia. Tetapi dengar, kalau kepada Tuhan, terhadap Tuhan, putuskan urat malu. Amin. Ya, tidak ada rasa malu. Kalau mau permohonanmu dikabulkan, buang semua rasa malu. Bersikaplah sebagai orang yang tidak malu di hadapan Tuhan. Jelas Yesus katakan, walaupun orang tadi malas untuk bangun, aduh terganggu dia, kesal dia, tapi karena nggak tahu malu orang ini tengah malam nggak tahu malu, ya udahlah ditolong juga. Awak juga yang malu kalau nggak nolong, ya kan? Jadi rasanya seperti itu. Artinya apa, saudaraku? Yesus ini menggambarkan orang ini ditolong karena tidak malu. Artinya apa? Kalau engkau mau permohonanmu dikabulkan Tuhan, buang semua gengsimu, buang semua keakuanmu, buang semua kesombonganmu. Jangan merasa aku bisa, aku mampu, aku kuat. Rendahkan dirimu serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Amin. Buang rasa malu. Kenapa kita malu? Sebenarnya bicara harga diri, ya kan? Malu. Dia kan itokmu, minta tolonglah. Malulah. Harga diri, ya kan? Ngapain dia tahu aku susah, ya kan? Harga diri. Jadi saudaraku yang kekasih, rasa malu itu di hadapan Tuhan harus kita buang. Sebab rasa malu itu menunjukkan kita masih merasa bisa, kita masih merasa mampu, menunjukkan satu kesombongan kita. Harga diri kita begitu tinggi di hadapan Tuhan. Padahal harus kita rendahkan kalau di hadapan Tuhan. Saudara ingat kisah perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Bagaimana dia menjadi orang yang tidak tahu malu. Ya, dia datang, dia minta tolong. Dia merangkak, bahkan dia pegang jubah Yesus. Bahkan Yesus katakan, Yesus sepertinya menyebut dia sebagai anjing. Dia tidak peduli, asalkan aku ditolong. Anjing pun aku ditolong, gak apa-apa. Anjing ini pun Tuhan butuh remah-remah untuk dimakan. Kalau orang itu punya harga diri yang tinggi untuk minta tolong, gak akan pernah dia sembuh. Saudara ingat Zakeus, dia kepala pemungut cukai. Boleh kita katakan kepala pajak lah ya. Seorang yang punya kedudukan, seorang yang punya pangkat, seorang yang disegani, ditakuti lewat dia. Awas tuh, kepala pajak lewat, ya kan? Tetapi saudaraku, ketika Yesus ada, dia sampai naik ke atas pohon untuk melihat Yesus. Yang menarik perhatian Yesus, kenapa seorang kepala pajak ada di atas pohon? Ngapain dia? Mau ngambil jambu? Enggak, dia mau lihat Yesus. Dia buang gengsinya, dia buang rasa malunya. Walaupun diketawai orang, dia enggak peduli. Dia mau jumpa Yesus. Jadi saudaraku pahami ini, ya. Kalau kita mau Tuhan terketuk hatinya, tersentuh hatinya, buang semua rasa malu, amin. Buang semua gengsi, buang kesombonganmu, jangan merasa engkau mampu, hebat, rendahkan dirimu, hapus harga dirimu di hadapan Tuhan. Itu kalau di hadapan Tuhan. Saudaraku, kalau saya pikir-pikir, ya. Ini saya mau gambarkan, kalau saya pikir-pikir, seandainya kita memang mau jadi orang yang tidak ada malu, tidak tahu malu, kepada manusia saja pun apa yang kita minta bisa jadi dikasih. Asalkan siap jadi orang yang tidak tahu malu. Misalnya saya gambarkan gini ya. Misalnya satu ketika kami kehabisan beras, ya. Kehabisan beras. Udah berasnya habis, uang pun menipis. Ya, jangan pikir ini nggak pernah terjadi, pernah terjadi ya. Uang habis, beras menipis. Uang habis, beras menipis, sama lah ya. Atau beras habis, uang menipis. Ngikut pula kawan-kawannya, habis gas, habis minyak, habis cabai, keroyokan habisnya ya kan. Habis berjamaah, semua sekali datang. Saudara pernah alami, yang senyum-senyum pasti pernah alami, ya kan? Kita kehabisan kebutuhan kita, kebutuhan pokok kita. Dan saya buang rasa malu saya. Saya pergilah ke rumah jemaat-jemaat. Saya datangi rumahnya satu persatu. Saya datangi, Bu, mintalah berasmu Bu. 2 mu aja Bu, 2 mu aja. Saudara pun, tante nih. Kayak mana ya tante nih? Oh tapi udahlah dikasih Nathan 2 kilo pun jadi ya kan. Saudara pasti ngasih kan. Oh itu saya datang lagi. Pak
beras kami habis, bisa minta 2 mu aja. Saudara pasti ngasih. Saya pergi satu-satu ke tempat rumah jemaat, saya yakin saudara pasti ngasih. Ngasihnya? Amin. Ya. Saya yakin saudara kasih. Tengah malam pun saya datang, tengah malam pun saya gedor-gedor saudara, minta beras, minta nasi, saudara pasti kasih. Saya percaya itu, karena jemaat-jemaat yang kami layani jemaat-jemaat yang baik. Saya percaya itu. Tapi saya punya rasa malu, ya kan? Kalau nggak punya rasa malu, gampang untuk terima sesuatu, dapatkan sesuatu. Saudara mungkin kasih, memang saudara kasih, nah, ada 1 karung yang 10 kilo, Nathan, ini Nathan, ya kan dikasih. Tapi, yang warasnya tante itu, kemudian kumpul aja jemaat besok paginya. Tadi malam datang loh tante. Iya, ke rumah kami pun datang. Ke rumah kami pun datang. Kayak mana tante itu? Yang udah gilanya itu, kok datang di tengah malam minta beras? Iya kan? Pasti akan saudara cap saya orang yang tidak tahu malu. Tapi ya peduli amat, yang penting beras dapat. Ya kan? Kan gitu. Jadi kalau saya ingin gambarkan, kalau di hadapan manusia saja kita siap dicap orang yang tidak tahu malu, sebenarnya kita dapat yang kita minta. Sebenarnya bisa, mudah untuk mendapat yang kita minta. Tapi kenapa kita nggak mau lakukan itu? Karena masih ada rasa malu. Itu sebabnya saya katakan kepada manusia perlu ada rasa malu, perlu. Ya, itu membangun satu peradaban, etika, ya kan? Kalau orang yang nggak punya rasa malu nggak ada etikanya lagi. Tapi di hadapan Tuhan buang semua rasa malu, amin. Buang semua rasa malu. Kalaupun disebut muka tembok, ya kan? Nggak tahu malu. Ada aja orang kayak gitu ya, suka, apa-apa diminta. Pergi ke rumah tetangga, minta bawang, mintalah gulamu sikit, mintalah bawang wadah, bawang putihmu, cabaimu sikit. Lama-lama sikit-sikit siap masakannya, ya kan? Gak tahu malu. Pergi dia kemana, bertamu dia kemana. Cantik wajahmu ya, gak kau pakai ini, untuk gula ini ya. 2 aku tengok gantung katanya. Ini cantik bajumu ya, untuk gula ini. Apa-apa diminta, ya kan? Ada orang gitu ya, apa-apa diminta. Cantik kali sepatumu, kayaknya letak-letak aja gak dipakai. Ya gak dipakai lah, orang gak keluar, ya kan? Tapi kalau mau keluar dipakai, ya kan gitu. Untuk gula itu. Akhirnya karena gak enak dikasih. Saya ingin mencontohkan kepada kita, karena tidak tahu malu, akhirnya permintaannya diberikan. Artinya saudaraku, manusia saja, kalau kita tidak tahu malu kepada manusia, bisa jadi apa yang saudara minta diberikan. Apalagi kepada Tuhan. Jika kita lepaskan semua rasa malu, gengsi, ego, kehebatan, keakuan kita, harga diri kita, Dia siap menolong kita, bahkan tidak terpaksa untuk menolong kita. Amin. Tidak terpaksa untuk menolong kita. Jadi di hadapan Tuhan, rendahkan dirimu. Rendahkan dirimu. Jangan engkau merasa mampu. Jangan begitu tinggi harga dirimu di hadapan Tuhan. Kadang-kadang saudaraku, memuji Tuhan aja kita malu. Ya, jangan saudara. Nyanyi aja kita malu, mengeluarkan suara kita malu, tepuk tangan kita malu, angkat tangan kita malu, bergerak kita malu, bersuara kita malu. Jangan. Kalau malu kita di hadapan Tuhan, itu menunjukkan harga diri kita begitu tinggi, tidak mau kita rendahkan untuk Tuhan. Ya. Jadi kita lepaskan. Ketika engkau datang memuji Tuhan, biarkan orang melihatmu. Biarkan orang merasa, yang aneh bapak ini. Semangat kali, goyang-goyang. Kenapa rupanya? Gak ada rasa malu kalau di hadapan Tuhan. Amin. Tapi kepada manusia, ya harus punya rasa malu. Artinya saudara, Tuhan tersentuh hatinya. Bapak ini, luar biasa ibu ini. Karena gak tahu malu dia, akhirnya dia ditolong. Jadi saudaraku yang kekasih, inilah satu kunci, 2 kunci yang Tuhan memberikan kepada kita. Ketika kita ada di masa tergelap, ada di masa tersuram, ada di keadaan yang terjepit, ada di kesukaran, kemana engkau pergi? Yang pertama, datanglah kepada sosok yang tepat. Dia adalah sahabat kita. Ya, dia sahabat kita di dunia ini yang menolong kita tanpa mencibir. Dia menolong kita tanpa mengata-ngatai. Dia siap menolong kita tanpa melakukan pengumuman ke seluruh dunia. Ya kan? Tanpa menggosipkan kita. Dia sahabat di tengah malam kita yang sangat baik. Saudara percaya itu, amin? Dia sahabat di tengah malam kita yang sangat baik. Kalau hari ini engkau sedang berada di situasi tengah malam. Engkau sedang berada di masa yang tergelap dalam hidupmu. Masa suram, titik terendah dalam hidupmu. Yesus mengajarkan kita, jika engkau mau
menerima pertolongan, datanglah kepada sosok yang tepat. Buang semua rasa malumu. Sehingga di sini Yesus katakan di ayat 9, oleh karena itu, di sini penekanannya, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Cari, minta sama Tuhan, cari kepada Tuhan, ketok pintu hati Tuhan. Dia sahabat kita yang sejati. Dia sahabat kita yang tidak terpaksa menolong kita. Kalau di dunia ini, kalaupun ada orang menolongmu, belum tentu pertolongannya itu tulus. Bisa jadi pertolongannya itu terpaksa. Tetapi Yesus, sahabat kita yang sejati, menolong kita dengan tidak terpaksa. Amin. Sebab dia sahabat di tengah malam kita. Tapi mari jalin persahabatan, baik siang, sore, malam. Jalin terus persahabatan dengan Tuhan, sebab dia Allah yang baik dalam kehidupan kita. Haleluya.